Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah awal terciptanya Malaikat Jibril dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang salah satunya bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril 2 kali disebut dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 dan surah At-Tahrim ayat 4. Jibril sendiri memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh, Al-Amin, dan lainnya. Berikut awal kisahnya tercipta malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 124.000 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Dan jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutupi dunia ini." Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, apakah Engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20.000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tak seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi, di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai bernama Muhammad SAW. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang, dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu." Hal tersebut karena mereka tidak mengerjakan sholat itu atas perintah Allah, sedangkan Jibril bukan atas perintah Allah. Setelah mendengar hal tersebut, Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, apakah yang Engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman, "Ya Jibril, akan aku berikan surga ma'wah sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wah tersebut. Setelah itu Allah memberikannya izin, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga ma'wah. 1 ayunan sayap malaikat Jibril sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun. Selama perjalanan, Jibril akhirnya kepenatan dan turun singgah dan berteduh di bawah satu pohon. Di sana dia bersujud kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiganya atau 1/4 dari perjalanan menuju ke surga ma'wah?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3.000 tahun,
Dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti apa yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan pada umat Muhammad terhadap imbalan sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan. Sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambaran surga, beserta dengan segala isinya, termasuk bidadari, istana, pelayan, dan sebagainya. Adapun sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambaran neraka dan segala isinya, yang terdiri dari beberapa macam ular yang cukup berbisa, kalajengking, dan neraka yang bertingkat-tingkat, serta panjangnya yang terdiri dari malaikat yang garang dan ganas, yaitu malaikat Zabaniyah. Nabi pun bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia. Kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut, dan mereka pun keluar. Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat, masuk menarik roh dari lutut ke perut, begitulah seterusnya, dari perut ke dada dan dada ke kerongkongannya. Itu saat nazak seseorang. Kalau nazak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan, sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga, sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang nazak itu orang yang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap yang kiri untuk menunjukkan tempatnya di neraka, sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya. Perlu kalian ketahui juga, malaikat Jibril pemimpin dari semua malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guys, sekarang kita akan membahas tentang tugas-tugas malaikat Jibril. Yang pertama, tugas beliau utamanya adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang kedua, memberikan komando malaikat untuk turun ke bumi. Para ulama berpendapat bahwa tugas malaikat Jibril ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, tepat pada malam Lailatul Qadar. Pada salah satu malam di bulan Ramadan tersebut, semua malaikat turun ke bumi untuk memberikan keselamatan dan keberkahan untuk para manusia. Adapun yang memberi komando dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Yang ketiga, mengurus angin. Menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Syu'abul Iman, semua yang berhubungan dengan angin merupakan tanggung jawab Jibril. Yang keempat, memenuhi hajat manusia. Malaikat Jibril juga mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi dan menahan segala kebutuhan atau hajat manusia yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Sabit. Yang kelima, mendampingi orang sakaratul maut dalam keadaan suci. Ia turut memberikan rahmat dari Allah dan kemudahan untuk melalui sakaratul maut. Hal ini tertuang dalam kitab Nuruz Zalam yang disusun oleh Syekh Nawawi. Imam Jalaluddin Al-Suyuti berkata bahwa malaikat Jibril menghadiri kematian seseorang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu. Selesai sudah penjelasan video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf guys.
Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.